Kelemahan saya adalah saya tidak memiliki kelemahan. Hello everyone. Today I'd like to talk about one of essential question in a job interview. As we know that in a job interview there is a question about strengths and weaknesses. I have already discussed about how to answer a question related to strengths. Saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya bagaimana sih cara ngejawab pertanyaan dalam job interview yang berhubungan atau yang menanyakan tentang kelebihan kita. Kalau kalian pengen lihat lagi videonya atau kalau kalian yang belum lihat videonya, silahkan kalian bisa klik link yang di atas ini. Okay, in this occasion, I'd like to elaborate about how to answer a questions about weaknesses. Sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu ya, biar makin semangat bikin videonya. Oke? Ayo, udah di-subscribe belum? Ditungguin nih. Oke, yuk kita lanjut. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kelemahan. Karena pasti nih, 90% ya menurut saya, interviewer itu selalu menanyakan tentang kelebihan dan kelemahan kita. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menjawab pertanyaan tentang weaknesses. Contoh pertanyaan mengenai weaknesses seperti apa sih? Contoh pertanyaannya adalah, what is your weakness? Atau, what are your weaknesses? Tell me about your weaknesses. Please describe about your weaknesses. Tell me about your negative personalities. Okay, that's the example of the question. Terus cara jawabnya seperti apa? Cara jawabnya ya terserah kalian ya gitu. Banyak banget cara jawab yang baik dan benar. Asal jangan jawab yang seperti ini. Kelemahan saya adalah saya tidak memiliki kelemahan. Oke. Jangan ya. Karena setiap manusia itu pasti memiliki kelemahan. Ya. Nobody's perfect. Ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita sempurna. Oke. Fokus, kita kembali lagi ke cara jawabnya. Cara jawabnya seperti apa sih? Before giving you some examples of how to answer this kind of the question, I'd like to deliver to you about some useful vocabularies that can be used to answer this question. Yuk kita coba analisis vocab apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang weaknesses ini. Ada banyak sekali weaknesses, right? Nah, saya akan menyampaikan beberapa vocabulary saja. Yang pertama adalah tidak sabar. Nah, ini sering banget nih. Ini kekurangan yang sangat umum. Bahasa Inggrisnya apa? Tidak sabar yaitu impatient. Say it together. Impatient. That's good. Oke? Contohnya seperti apa? Dalam penggunaan kalimatnya. Contohnya, I am an impatient person. Say it together. I am an impatient person. Okay, next vocabularies. Uncontrolled. Artinya tidak terkontrol. Berarti ya mungkin dia orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Next, uncommunicative. Berarti dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Orangnya canggung, grogi, nah bisa dibilang uncommunicative. Atau mungkin pendiam. Berarti uncommunicative. I am an uncommunicative person. Next, tidak hati-hati, careless. It's common vocabulary, isn't it? Artinya ceroboh. I am a careless person. Next, inconclusive. Say together, inconclusive. What does it mean in bahasa Indonesia? Artinya adalah tidak meyakinkan. Maksudnya apa sih? Tidak meyakinkan dalam hal apa? Ya tergantung konteks kalian menjelaskannya dalam hal apa. Entah itu dalam hal presentasi, entah itu dalam hal berpakaian kalian, entah itu dalam hal apapun. Oke ya. Next,
How to pronounce this? Narrow-minded. Artinya berpemikiran sempit. Maksudnya pemikiran sempit itu seperti apa? Tidak bisa menerima ide-ide yang lain. Tidak bisa menerima ide-ide baru. Tidak bisa menerima ide yang tidak sesuai dengan pemikirannya. That's called narrow-minded. I am a narrow-minded person. Next, inflexible. Tidak fleksibel atau kaku. Ketika kalian bekerja dan kalian tidak bisa improvisasi, tidak bisa memecahkan masalah, tidak bisa menerima hal-hal yang baru, tidak bisa menerima perkembangan zaman. Misalkan contohnya sekarang yang online nih. Nah, online nih kalian mungkin kalau kalian orang yang infleksibel, ya kalian akan protes terus bawaannya. Waduh, ini kenapa nih pakai video? Aduh, kenapa nih pakai ini? Ribet. Berarti itu namanya inflexible, tidak fleksibel. Harusnya adalah yang lebih baik adalah kita menjadi orang yang fleksibel. Ayo, mau apa aja, ayo weh gitu, jabanin ya. Nah, bagaimana kalimatnya? I am an inflexible person. Kalau ada personnya, harus ada a atau an. Tapi kalau tidak ada personnya, kalian cukup bilang I am inflexible. Easy, isn't it? Okay, we have already learned about some vocabularies related to weaknesses. The question is, how to answer it? Bagaimana cara ngejawabnya kalau kalian mendapatkan pertanyaan tentang what is your weakness atau what are your weaknesses? Cara jawabnya. Misalkan kalian itu kelemahannya itu banyak banget ya, tidak terhitung jumlahnya. Kalian kan bisa mengakses diri kalian sendiri kan, waduh saya ini kekurangannya ini gitu, atau saya kekurangannya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini ya, satu, kalian tuh orang yang udah kaku, tidak komunikatif, kurang percaya diri, kemudian kalian lelet, lemas, lesu gitu ya, letih, hidup lagi misalkan. Nah, kalian banyak nih kekurangannya nih, jangan kalian sebutkan semua dalam job interview. Itu jangan, nanti itu terlalu banyak kekurangannya, nanti langsung auto ditolak. Jadi gimana? Tadi kalau strengths itu kan, ketika kalian mendeskripsikan tentang strengths, saran saya adalah kalian highlight atau tonjolkan 3 kelebihan kalian. Tapi dalam weakness, my suggestion, 1 saja. Kalian sebutkan 1 weakness kalian. Jangan banyak-banyak. Oke, dan weakness-nya ini kira-kira masih tolerable, yang masih bisa ditoleransi. Maksudnya gimana? Misalkan kalian orang yang pemalas banget, itu pemalas itu nggak bisa ditoleransi. Karena kalau orang udah males, berarti dia tidak mau belajar hal yang baru. Ketika tidak mau belajar hal yang baru, itu bakalan merentet. Bisa juga dia adalah orang yang telat kerja nantinya, telat kerja terus nih, karena dia males, dia tidak semangat. Nah, itu tidak bisa ditoleransi. Jadi gimana? Kuncinya adalah kalian cari 1 kelemahan yang kira-kira bisa ditoleransi. Untuk menunjukkan kelemahan kalian agar kelemahan tersebut bisa dimaklumi adalah caranya jangan hanya menunjukkan kelemahan saja. But you have to show how to deal with that weakness and how to find some alternative solution in dealing with your weakness. Kalian harus mencoba mencari solusinya. Kalian harus mencoba untuk menjelaskan juga bagaimana sih kalian itu berhadapan dengan, atau bagaimana sih kalian itu mengatasi kelemahan kalian. Itu kuncinya. Contohnya, what is your weakness? You may answer, well, I am an impatient person. Sometimes, when I deal with the patient, I am impatient. But in the future, I'd like to try to be more patient in dealing with the patient, especially. Nah, seperti itu. Saya adalah orang yang tidak sabar, terutama ketika saya menghadapi pasien. Ya kan, karena tahu sendiri kan, pasien mungkin ada yang rewel, mungkin ada yang sedikit seperti itulah ya. Nah, tetapi kalian tunjukkan juga bahwasanya oke, saya tahu itu salah, dan nanti kedepannya saya akan mencoba untuk lebih sabar lagi. Oke, tipsnya adalah jangan lupa kalian kasih sometimes. Artinya kadang-kadang.
Walaupun kalian tuh seringnya tuh nggak sabar ya, tapi kalian harus bilang kadang-kadang. Pencitraan dikit lah ya. Sometimes I am an impatient person, especially in dealing with the patients. But I know it's not good for a nurse like me. That's why I'd like to be more patient in the future in giving some medical treatment to the patient. Contohnya seperti itu. Oke? Kalau kalian tadi masih belum nangkep what I've said, silakan kalian stop dan kalian putar lagi. Because I'm so sorry I don't have enough time to edit and put some text on my video. Oke, next example. Contoh yang berikutnya misalkan seperti apa ya? Misalkan kalian adalah tipe orang yang pelupa. Pelupa bahasa Inggrisnya apa? Forgetful. Nah, kalian jelaskan, kalian kadang-kadang nih pelupa. Tapi, bagaimana sih kalian tuh caranya untuk mengatasi kelemahan kalian? Karena apa? Karena interviewer itu, sang penguji itu sebenarnya pengen tahu kalian itu menghadapi kelemahan kalian itu seperti apa sih? Kalian itu tipe orang yang sadar nggak akan kekurangan kalian? Sadar nggak akan kelemahan kalian? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Bagaimana sih cara mencari solusinya? Sebenarnya itu yang pengen dicari oleh penguji. Contohnya, forgetful. Sometimes I can be a forgetful person. I cannot remember small things, such as date, number, name, and schedule. To solve my problem, I always provide some small notes on my pocket. And when I have to remember some dates, I always write the dates and the schedule and the names and the number, whatever, on my notes. Nah, itu. Saya kadang-kadang orangnya pelupa. Saya tidak bisa mengingat hal-hal yang kecil. Seperti tanggal, nama, nomor, dan jadwal. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya selalu mempersiapkan small book di kantong saya. Nah, ketika saya harus mencatat, maka saya akan mencatat hal-hal tersebut di buku catatan tersebut. That's how to answer a question about your weaknesses in a job interview, dalam wawancara kerja. Jadi itu cara jawabnya ya. Nah, dalam menjawab juga ada yang simple answers, ada yang more complex answers. What does it mean? Kalau simple answers, itu kalian cuma jawab, I am an impatient person, especially in dealing with the patient. In the future, I will try to be more patient. Itu yang simple. Bagaimana kalau jawaban yang lebih kompleks? Lalu jawaban yang lebih kompleks seperti apa? Contohnya seperti ini. Well, recently I have a patience issue. Probably because my blood pressure increased significantly. To manage my anger and emotions, especially when I deal with a problem, I always try to calm myself down. For instance, when I got a problem in my job, I always pushed myself to take a deep breath, close my eyes, and try to think clearly to figure out some alternative solutions. It works well, I think. Hopefully, in the future, I could manage my emotions and anger better. Nah, itu jawaban yang lebih kompleks. Walaupun kalian tidak menyebutkan impatient, tapi di situ kalian menyebutkannya patience issue. Artinya masalah dalam hal kesabaran. Tadi saya pakai recently, artinya akhir-akhir ini. Recently, akhir-akhir ini, nah ini lebih bagus nih. Kalau sometimes itu kan too common, especially when you are in the middle of English course. Kalau kalian masih dalam pembelajaran bahasa Inggris, kalian harus improve nih, jangan pakai sometimes terus. Kalian harus improve memakai recently, vocab-vocab yang menurut kalian itu baru. Recently, akhir-akhir ini, saya memiliki masalah kesabaran. Mungkin ini diakibatkan oleh kenaikan tekanan darah saya. Nah, ini masih bisa ditoleransi nih seperti ini. Oke? Kasih solusinya. Nah, kasih solusinya apa? Saya selalu mencoba untuk menenangkan diri saya agar bisa menjadi lebih sabar.
Contohnya, ketika di dalam pekerjaan saya memiliki masalah, saya mencoba untuk take a deep breath. Tarik napas dalam-dalam, close my eyes, and think clearly, dan mencoba untuk berpikir secara jernih to figure out atau to find out, untuk menemukan some alternative solutions, untuk menemukan berbagai macam solusi. Nah, itu ya. Hopefully in the future I can manage my emotions and anger better. Saya berharap kedepannya saya bisa memanage emosi saya dan kemarahan saya lebih baik lagi, sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi. So that in the future I can be more patient person. Okay, is it clear? Jelas kan? Nah, itulah tadi beberapa contoh tentang cara menjawab pertanyaan tentang weaknesses dalam job interview. Hopefully my answers can help you increase your English and your knowledge about how to answer some questions in a job interview. Thank you for watching. Keep learning. Cheers, mate.